Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ancis Iksan dengan NIM 19040301441. Jadi pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit share mengenai apa itu bank syariah dan juga bank konvensional untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Jadi langsung saja, apa itu bank syariah dan bank konvensional? Secara pengertiannya itu secara umum, kalau untuk bank konvensional itu adalah bank yang kegiatan usahanya dilakukan dengan prinsip konvensional. Nah, sedangkan untuk bank syariah itu sendiri adalah bank yang sistem perbankannya atau sistem usahanya itu dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Nah, kemudian setiap bank itu memiliki dua jenis bank, yakni untuk bank konvensional itu dan bank syariah ada masing-masing itu ada terbagi dua lagi. Yang pertama adalah bank umum untuk bank konvensional dan bank umum syariah untuk bank syariah. Kemudian yang kedua adalah bank pembiayaan rakyat untuk bank konvensional dan juga bank pembiayaan rakyat syariah dari bank syariah itu sendiri. Kemudian adapun produk-produk dari bank syariah dan juga bank konvensional itu adalah yang pertama adalah bank syariah, di mana produk-produk dari bank syariah itu sendiri adalah yang pertama adalah al-wadiah, kemudian yang kedua adalah pembiayaan bagi hasil, kemudian yang ketiga adalah bai murabahah, yang keempat adalah bai as-salam, dan yang kelima adalah al-wakalah. Kemudian produk-produk dari bank konvensional itu sini kurang lebih ada 4. Yang pertama adalah giro atau demand deposit, yang kedua adalah deposito, yang ketiga adalah yang sudah pasti adalah tabungan, dan keempat adalah kredit investasi. Nah, lanjut kepada tujuan dari bank konvensional dan bank syariah, di mana tujuan dari bank syariah itu sendiri adalah bank syariah itu mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya bermuamalat dalam segi ekonomi dengan prinsip syariah agar terhindar dari yang namanya praktik riba ataupun jenis-jenis usaha yang dilarang di dalam Islam, di mana seperti yang kita tahu bahwa riba itu sangat dilarang di dalam Islam, sehingga ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang riba itu. Salah satunya Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la takulur riba adafan mudhafatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Kemudian tujuan dari bank konvensional. Nah, tujuan dari bank konvensional itu sendiri adalah untuk membantu melaksanakan pembangunan nasional dan juga untuk mencapai pemerataan sosial, pemerataan ekonomi, sehingga tidak terjadi yang namanya kesenjangan sosial, baik dari yang kaya dan yang miskin. Istilahnya itu yang kaya itu tidak terlalu kaya, kemudian yang miskin itu tidak terlalu miskin, dan juga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Yang paling penting itu salah satunya adalah pendapatan per kapita. Bagaimana negara Indonesia itu bisa istilahnya menambah pendapatan per kapita penduduknya atau warga negaranya itu per tahun, agar pertumbuhan ekonomi dapat berkembang sehingga membuat negara Indonesia itu sedikit lebih maju, dan kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat supaya masyarakatnya itu tidak ada lagi yang namanya menderita.
Kemudian lanjut adalah apa lagi ya? Cara membagi keuntungan atau cara mendapatkan hasil, di mana dari kedua bank ini sangat berbeda. Yang pertama itu dari bank syariah itu dia tidak mengenal sistem bunga, di mana dia itu mengenal sistem bagi hasil. Kemudian dengan sistem bagi hasil itu diperuntukkan agar terhindar dari yang namanya praktik-praktik riba yang haram dalam hukum Islam. Sedangkan untuk bank konvensional sendiri itu dia itu mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman dengan tingkat suku bunga, atau bisa dikatakan mereka itu bank konvensional mendapatkan keuntungan dari bunga seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.